Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, sebelum kita berdiskusi, kita coba mendengarkan dulu ada pengamat masalah Papua yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Frans Maniagasi. Bang Frans, selamat pagi. Pagi. Bang Frans, kita prihatin dengan apa yang terjadi di Wamena. Sebelum ini kita sempat berdiskusi juga seperti ini. Kita berpikir waktu itu bahwa kerusuhan ataupun ketidakpastian di Papua sudah selesai, tapi ternyata tidak. Pertanyaan saya, Bang Frans, apa yang Anda lihat terjadi di Wamena ini, bagaimana kita bisa mencegahnya terjadi di Papua lagi, Bang? Jadi begini, kalau kita lihat dari kacamata teori konflik itu kan ada dua, konflik secara vertikal dan juga horizontal. Iya. Nah, yang terjadi di Wamena, menurut pendapat saya itu disebabkan oleh perpaduan antara yang vertikal dan yang horizontal. Artinya yang dari vertikal itu antara negara dan masyarakat, Papua yang dari segi historis itu tidak pernah diselesaikan dari awal. Kemudian yang kedua, proses pembangunan yang selama ini dilakukan, terutama 32 tahun Orde Baru berkuasa itu terjadi kesenjangan yang sangat luar biasa. Bukan saja di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah termasuk di Papua. Gitu. Terutama kesenjangan sosial, ekonomi, dan kultur antara orang asli Papua dengan masyarakat pendatang. Dan itu yang membuat konflik horizontal itu? Itu adalah potensi yang kemudian keadaan seperti begini dimanfaatkan oleh orang lain, oleh pihak lain. Dia memanfaatkan situasi yang sudah lama dan berlarut-larut yang tidak kita selesaikan, digeser menjadi konflik horizontal. Oh, oke. Kalau Bung Frans melihatnya ini motifnya apa? Apakah memang politik nasional yang berusaha membuat ketidakstabilan dengan membuat masalah-masalah di Papua ini kelihatannya relatif mudah untuk dibikin, kemudian dipakai begitu sampai jatuh korban, dan itu harapannya membuat kerusuhan ini menyebar, atau memang ada masalah di lokal Papua, atau seperti apa, Bang Frans? Akumulasi. Akumulasi. Jadi bisa saja, saya analog seperti sungai. Sungai itu kan kalau airnya kotor dari hulu sungai, maka di muara juga ikut kabur gitu loh. Iya, iya. Ah, itu. Bisa ngerti itu kan, bisa paham itu. Apa yang terjadi, konstelasi apa yang terjadi di Jakarta, kan dia bisa mengalir sampai ke daerah, bukan saja di Papua. Hanya secara sosial politik, kemudian dilihat bahwa potensi bisa dilakukan di Papua. Oke. Itulah. Kita berusaha bagaimana? Kita berusaha mencarikan solusi. Kalau seperti ini, solusi jangka pendek apa itu, Bang Frans, supaya kemudian tidak kita lihat lagi terjadi di daerah lain di Papua? Oke, rekonsiliasi. Tapi syarat untuk rekonsiliasi ada 3 pendekatan. Dalam kasus Papua Yang pertama adalah refleksi. Artinya kita harus merefleksi apa saja yang sudah kita lakukan di Papua selama 56 tahun dia berintegrasi dengan Indonesia, dengan negara Indonesia. Yang kedua, setelah kita melakukan refleksi, maka kita perlu koreksi. Apa saja kekeliruan dan kesalahan yang sudah kita lakukan terhadap Papua. Kita harus jujur untuk mengakui bahwa memang ada salah, ada kekeliruan yang kita lakukan. Dari situ baru kita rekonstruksi, baru menuju ke rekonsiliasi. Begitu. Ini bisa jangka pendek atau memang harus butuh waktu lama, Bang Frans? Ya, kalau dilihat dari 3 pendekatan tadi ada yang jangka panjang, tapi ada juga yang jangka pendek. Baik. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan, contoh saja, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kembali ke titik nol. Itu loh. Berarti ada yang asalnya di mana ini? Mungkin dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, kita dukung Pak Jokowi supaya segera melakukan rekonsiliasi. Baik antara negara dengan masyarakat, maupun secara antar masyarakat dengan masyarakat. Baik. Gitu. Memang butuh peran serta semua pihak. Terima kasih
Bung Frans sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Bung Frans. Bang Usman, kalau melihat tadi yang dijelaskan Bang Frans bahwa memang ada kondisi yang membuat kemudian hoax-hoax itu seperti apa ya, percikan api yang mudah sekali membakar. Kalau memang basah begitu kan susah untuk dibakar. Nah, bagaimana dalam tanda petik membasahkan atau mendamaikan kondisi di Papua ini? Iya, saya kira tentu saja upayanya untuk mencegah lebih luas lagi kalau terkait dengan hoax itu kan pembatasan penggunaan media sosial karena lewat itu kan begitu. Yang kedua tentu saja kita perlu melakukan literasi. Kalau itu memang penyebabnya, tapi kan penyebabnya lebih luas dari itu. Itu kan yang namanya hoax itu kan hanya pemicu kan begitu. Tadi Bung Frans sudah menjelaskan banyak hal. Sebetulnya kan konflik Papua itu kalau kita katakan berawal dari separatisme. Ya, separatisme. Tapi kalau separatisme itu kan sebenarnya posisinya sama antara negara dengan mereka yang ingin memisahkan diri kan begitu. Posisinya sama karena ketika mereka berhasil maka mereka akan jadi negara sendiri kan begitu. Betul. Ya, tetapi kemudian negara kita menggeser dari tadinya konflik di antara separatisme itu dalam separatisme kemudian menjadi konflik memang vertikal. Mereka kita sebut KKB kan begitu. Itu lebih baik karena kalau dia konfliknya separatisme maka bisa terjadi internasionalisasi kan begitu. Dengan menyebut KKB maka ini persoalan dalam negeri vertikal. Tapi kemudian vertikal ini bisa menjadi horizontal karena tadi tujuan yang saya sampaikan tadi mereka tidak bisa melibatkan negara dalam hal ini untuk melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Mereka yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Jadi dibuat oleh mereka sebetulnya. Supaya terkesan negara yang membuat jatuh korban itu. Negara tidak melindungi masyarakat. Atau begitu. Tidak hadir begitu ya? Tidak hadir, padahal hadir sebetulnya begitu. Kalau kita melihat ini kemudian apakah memang butuh waktu lama untuk menyelesaikannya atau ada langkah-langkah konkret jangka pendek yang bisa dilakukan Bang Usman? Iya, saya kira kalau akarnya adalah separatisme tadi misalnya itu memang banyak model ya, tapi tidak semua model bisa kita terapkan. Misalnya kalau di Aceh dulu kita menerapkan model Inggris, bagaimana menjadikan GAM sebagai partai politik lokal, jadi mengubah perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik. Konstitusional. Itu model di Skotlandia dengan di Northern Ireland dilakukan oleh Inggris waktu itu begitu. Tetapi ada model yang mungkin yang tidak bisa diterapkan di situ. Misalnya untuk gerilyawan Bask di Spanyol itu dibiarkan saja dia menjadi gerilyawan, dia dihajar terus. Baske. Ya karena memang tidak bisa dipakai model Inggris itu. Jadi saya kira ini harus dilihat. Ya. Jangan-jangan memang tidak bisa model Inggris, tetapi memang model ya dilawan saja terus begitu dengan mengubah tadi itu dari separatisme menjadi dia adalah persoalan dalam negeri, supaya kita bisa menanganinya. Ada yang melihat masalah ini seperti ini, Bang Usman. Ini memang ada bara mungkin ataupun luka masa lalu yang belum pulih di Papua, tapi ini tidak akan menjelma menjadi kerusuhan yang fatal seperti terjadi di Wamena dan beberapa waktu yang lalu, kalau tidak ada pemain-pemain politik dari Jakarta yang berusaha memanfaatkan kondisi ini. Itu lebih cenderung yang mana? Iya, kalau saya lihat sih Jakarta hanya menumpang di dalam isunya saja ya. Tetapi kalau dalam konteks praktiknya itu lebih dari itu. Ya, misalnya mereka yang sedang berjuang di luar negeri, katakanlah yang sering disebut Benny Wenda lah misalnya, dan kaki tangannya yang ada di Papua itu bisa saja bekerja di situ begitu kan. Ya, jadi kalau Jakarta ini kan cuma isunya saja. Kenapa Pak Jokowi begini? Kenapa begitu? Maksud kan? saya bukankah mungkin tidak ada aktor politik nasional yang berusaha memainkan di sekian daerah termasuk di Papua? Kita tidak tahu itu ya. Saya kira itu spekulatif juga kalau kita sampaikan seperti itu begitu. Sangat spekulatif karena harganya jauh lebih mahal. Yang penting adalah perbaiki kondisi di Papua. Ya, sudah diupayakan itu kan, sudah diupayakan, banyak sudah diupayakan oleh Pak Jokowi misalnya untuk pembangunan Papua, Trans Papua dan lain-lain begitu. Ada yang mengatakan yang terjadi di Papua ini seperti lahan gambut yang terbakar, Bang Usman. Kelihatannya dari atas sudah padam, tapi ternyata di bawah masih membara. Bagaimana memadamkan dengan permanen kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, sebelum kita mencari solusi permanen, kita coba cari tahu dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Rudi di Jayapura, Papua. Pak Rudi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Rudi. Silakan Pak, bagaimana pendapat Anda supaya kita bisa pulihkan harmoni di Papua ini Pak Rudi? Ya, kalau bicara Papua, kita harus melihat kembali ke feedback balik ke historis. Ada hal mendasar di situ yang inkonstitusional bagi negara dalam pelaksanaan New York Agreement 15 Agustus 62. Ya. Jadi khusus lagi artikel 18 itu one man one vote itu tidak terjadi. Maksudnya di mana nih Pak? Di dalam pasal 18 itu kan artikelnya jelas bahwa mengatur di situ one man one vote, satu orang satu suara. Tetapi yang terjadi perwakilan 1025 orang untuk mewakili. Kalau terjadi perubahan untuk perwakilan, dasarnya apa merubah perubahan itu? Maksud Pak Rudi ini terkait sistem noken atau apa nih maksudnya Pak Rudi? Bukan, menyangkut historis, harus lihat kembali ke sejarahnya dulu. Oke. Ya. Dalam New York Agreement itu diatur one man one vote. Ya. Bukan perwakilan yang ada 1025 orang Papua untuk mewakili. 1025 orang Papua mewakili, maksudnya bagaimana Pak? Maaf, saya kurang jelas ini. Mewakili rakyat di Papua untuk melakukan perhitungan PPRA pada saat itu, PPRA 69 kan? Nah, itu satu. Yang kedua, inkonstitusional di Undang-Undang Otsus juga. Iya. 2005 masyarakat adat Papua telah mengembalikan Otsus dan dianggap gagal karena itu ada beberapa pasal-pasal terkait yang memang tidak dilaksanakan. Gagalnya ini begini Pak Rudi, maaf kita waktu kita terbatas Pak Rudi, kalau Anda melihat solusi jangka pendek untuk menenangkan kondisi di Papua ini seperti apa Pak? Kami mendapat informasi bahwa Pak Rudi juga ketua adat ya Pak Rudi. Ya, kalau kondisi jangka pendek saya kira kasus Surabaya rasisme itu harus ditetapkan tersangkanya, itu kan asal mulanya kan dari situ. Bukannya sudah ditetapkan Pak? Tetapkan siapa sebenarnya yang membuang bendera itu atau katakan itu kan belum terlihat sampai sekarang ini. Oke. Itu hal mendasar sekali. Sehingga akumulasi dari itu terjadi semua rentetan di Papua. Oke. Baik. Kita harapkan ada solusi berikut. Kita ikuti terus perkembangannya. Pak Rudi, terima kasih Pak sudah berhubungan dengan kami dari Jayapura, Papua. Bagaimana Bang Usman kalau kita melihat ada rangkaian, kalau tadi kata Pak Rudi kejadian di Surabaya belum terlalu jelas bagaimana penyelesaian ini, bagaimana? Iya, kalau di Surabaya itu kan sudah ditetapkan banyak sekali tersangka sebetulnya. Mungkin yang belum, Pak Rudi belum terinformasikan saja. Ya sebenarnya sudah ada penegakan hukum, bahkan yang dari aparat juga sudah diproses ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dan kita lihat juga proses kasus Surabaya itu kan relatif sudah selesai. Ya, tetapi ini kan muncul kasus baru lagi di Wamena yang kurang lebih dia memakai model yang sama dengan di Surabaya, begitu loh. Ya, jadi kalau yang disampaikan Pak Rudi sebetulnya yang di Surabaya itu sudah selesai. Sama dengan sistem dalam PEPRA itu juga, itu kan apapun sudah diakui oleh PBB, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, begitu loh. Kita tidak mungkin kembali lagi ke sana, tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyelesaikan yang sekarang terjadi, begitu. Kalau misalnya otsusnya tidak sesuai, tidak ada beberapa pasal yang tidak dijalankan, mari kita dorong itu untuk dijalankan, begitu kan. Kalau ada soal kesejahteraan, mari kita pacu kesejahteraan di Papua. Misalnya antara tadi disebutkan oleh Bung Frans pendatang dengan penduduk setempat, begitu. Cuma memang kan umumnya pendatang di mana-mana bekerja lebih keras biasanya. Karena mereka harus lebih survive mereka biasanya. harus survive, begitu. Nah, ini perlu diselesaikan memang, begitu. Kalau melihat masalah di Papua ini kan kita sebetulnya melihat
sudah banyak akomodasi terhadap sistem budaya di Papua, Bang. Iya. Kita melihat ada sistem noken di Sistem situ, noken, ada Majelis Rakyat Papua. Iya. Kemudian kalau kita bicara otonomi khusus, dana yang disalurkan cukup memang besar. Ya, itu dia bukan biaya, bukan segala-galanya, tapi kita sudah memberikan perhatian pembangunan terjadi di sana. Tapi kelihatannya masih ada hambatan yang belum terkomunikasikan. Ini siapa yang harusnya bisa menjadi jembatan, Bang? Ya, saya kira semua harus terlibat. Ya, ada sebuah penelitian yang bagus sekali itu Pak Samsur Rizal Panggabean itu menulis tentang konflik komunal ya, bukan konflik bukan konflik vertikal. Itu dia membandingkan antara Sulawesi Utara dengan Ambon. Waktu itu kenapa di Ambon terjadi konflik komunal tetapi di Sulawesi Utara tidak terjadi? Karena di Ambon itu terlambat dalam menangani, dalam hal ini keterlibatan aparat juga dengan tokoh masyarakat. Tetapi di Sulawesi Utara itu aktif sekali aparat, artinya negara, aktor negara dengan aktor masyarakat, dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat itu langsung bekerja sehingga tidak terjadi. Begitu juga di Solo, ya. Jadi ada 3 tempat yang dia teliti begitu loh. Jadi saya kira memang keterlibatan aparat negara, begitu kemudian tokoh masyarakat itu sangat penting, ya sangat penting. Dan saya kira upaya-upaya itu sudah dilakukan. Misalnya Wakil Gubernur Sumatera Barat, ya itu sudah turun. Kemudian juga Gubernur Sulawesi Selatan bertemu dengan ketua-ketua adat di Papua barangkali. Nah, jadi ini upaya rekonsiliasi yang sangat bagus begitu. Kita coba dengarkan lagi, Bang Usman, ada pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita kali ini terhubung dengan Pak Agus di Jayapura ya, Pak Agus? Ya, benar, di Jayapura. Ya, bagaimana Pak Agus pendapat Anda, Pak? Anda sudah di Jayapura berapa lama, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Saya orang Papua dan saya tinggal di Jayapura. Saya seorang ASN yang bekerja untuk negara Indonesia. Saya mau berikan masukan saja untuk pemerintah. Pak Agus, sebelumnya saya boleh tanya, Pak, sebetulnya antara saudara Papua asli atau lokal dengan saudara-saudara yang datang dari daerah lain itu sebenarnya hubungannya seperti apa, Pak? Kita sangat akrab. Sampai dengan saat ini malah orang pendatang hampir jumlahnya lebih banyak daripada orang Papua asli. Itu tandanya bahwa Papua ini sebenarnya aman-aman saja. Oleh sebab itu bisa banyak orang pendatang yang tinggal di Papua. Hidup di Papua ya? Hidup di Papua. Jadi itu kan pertanda pernah bahwa orang pendatang lebih banyak daripada orang Papua, itu pertanda bahwa Papua aman. Makanya banyak orang pendatang gitu. Terus jadi yang terjadi terakhir itu kenapa berarti, Pak Agus? Itu mungkin salah komunikasi. Terus mungkin terprovokasi, masyarakat terprovokasi, akhirnya terjadi kejadian yang semacam ini. Jadi yang mau saya sarankan ke pemerintah bahwa ini kenapa yang bermasalah masyarakat yang dipanggil, yang diwawancarai oleh presiden itu seakan-akan salah sasaran. Jadi yang dipanggil itu harusnya perpanjangan tangan dari presiden adalah paling terendah di bawah adalah kepala kampung atau kepala desa. Kepala desa. Ini yang dipanggil malah gubernur, bupati yang sebenarnya tidak tahu kondisi real di lapangan. Jadi yang dipanggil harus kepala kampungnya, babinsanya, babin kamtipmasnya. Ini yang dipanggil malah pejabat yang salah menjelaskan yang terjadi real di lapangan. Mungkin karena asumsinya Pak Agus kan kepala-kepala daerah itu sudah dapat informasi dari anak buahnya seperti yang tadi Bapak sampaikan, kepala desa begitu, Pak Agus. Informasi bisa saja berubah. Karena yang disampaikan bawahan kepada atasan lain, atasan menyampaikan kepada presiden ataupun menteri lain dengan apa kondisi yang macam sekarang yang terjadi. Kemarin kan sudah terjadi di Jayapura. Masalah di Jayapura itu yang dibawa ke Jakarta yang menghadap presiden kan itu cuma yang di Jayapura saja. Sementara di daerah lain kan tidak tahu kondisinya bagaimana. Akhirnya kan terjadi lagi di Wamena. Itu berarti tidak ada komunikasi antara atasan sama bawahan. Baik, masukan yang sangat berharga Pak Agus. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami pagi ini dari Jayapura. Selamat pagi Pak Agus. Kita akan jeda dahulu Bang Usman dan kita akan lanjutkan selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, kira-kira paling pendek apa yang kita bisa lakukan mencegah hal serupa yang terjadi di Wamena itu, Bang? Iya, tadi yang saya sampaikan nomor 1 melibatkan semua komponen, aparat terlibat, negara terlibat, kemudian tokoh masyarakat dalam berdialog, berdialog. Nomor 2 yang harus dilakukan adalah melindungi seluruh masyarakat Indonesia di Papua. Ya, kemudian yang ketiga itu saya kira perlu segera melakukan rekonsiliasi itu. Ya, sebetulnya yang pertama itu sudah coba dilakukan dalam arti melibatkan aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat begitu itu juga adalah dalam rangka rekonsiliasi tadi itu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat beberapa informasi terakhir, betul yang disampaikan penelpon terakhir Pak Agus tadi itu, bahwa masyarakat pendatang itu sebetulnya diterima dengan baik oleh masyarakat setempat Papua begitu. Nah, informasi dari Wakil Gubernur Sumatera Barat juga pada dasarnya bukan warga Wamena yang melakukan itu, tetapi menurut Pak Safi Marif yang mendapat informasi dari pejabat kita yang sedang bekerja di Papua begitu, itu orang-orang dari pegunungan begitu katanya. Nah, artinya sebetulnya jelas sekali kalau memang itu yang terjadi, bahwa ini ada yang menggerakkan untuk menciptakan seolah-olah ini konflik komunal begitu. Jadi bukan negara yang memindahkan dari vertikal ke horizontal, tetapi memang para pelaku sendiri yang mencoba karena kegagalan mereka mewujudkan konflik vertikal tadi, artinya antara masyarakat dengan negara. Misalnya dengan negara menembaki rakyat, itu tidak terjadi kan begitu. Akhirnya mereka mencoba menggeser menjadi konflik horizontal itu. Berarti begitu. penegak hukum, penjaga keamanan harus lebih keras lagi bekerja di sana? Saya kira proporsional bahasanya begitu ya, harus proporsional, yang bersalah ya ditangkap. Sudah ada 3 yang dijadikan tersangka di Wamena misalnya, itu saya kira harus tetap dilakukan. Dan kita semua harus mendukung itu. Iya, artinya juga tidak boleh ada semacam privilege menganak emaskan begitu kan. Semua sama di muka hukum kalau dalam konteks hukum begitu. Baik, semoga kita bisa juga menyumbangkan diskusi kita ini untuk memulihkan harmoni Papua. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Sama-sama Leo, selamat pagi. Pemirsa, pencegahan meluasnya konflik komunal mesti menjadi prioritas karena belakangan upaya-upaya provokasi semakin gencar dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak senang negeri ini aman. Jangan biarkan perpecahan di Papua semakin menganga. Rekonsiliasi harus cepat yang dilakukan untuk kemudian bersama-sama membangun Papua agar kembali menjadi Papua yang damai, Papua yang penuh harmoni. Semoga itu terjadi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.